Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga baik ya. Semoga tetap semangat dalam pembelajaran yang katanya sih akan tatap muka. Taunya masih daring. Tetap semangat ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengedit tulisan di Microsoft Word. Siapa nih di antara kamu yang kalau ada guru ngasih tugas, browsing, cari, copy, paste, tanpa memperhatikan kaidah penulisan? Ayo ngaku. Nah, semoga setelah saya jelaskan materi ini, tidak ada lagi di antara kamu yang nantinya membuat ketikan asal jadi. Yang penting selesai, kumpul. Jangan salah, setiap guru kamu paham betul kesalahan-kesalahan pengetikan yang kamu buat. Harap diperhatikan dengan teliti ya. Nah, perhatikan, di sini saya sudah menyediakan sebuah ketikan yang kalau saya katakan ketikannya kacau. Ya. Dalam sebuah ketikan ada dua jenis huruf yang saya pakai. Di sini saya menggunakan yang pertama hurufnya Android Clock, yang kedua namanya Calibri ya. Ini Android Clock di sini. Oke. Ini Calibri, perhatikan ukurannya 11. Untuk cover depan saya menggunakan ukuran 11 dan ini sebenarnya salah. Pendahuluannya lari. Ya. Oke. Jarak spasinya tidak sama. Nah, mari kita edit dari atas ya. Pertama untuk cover, kalaulah ini judul dari tugas yang kamu miliki, ya, ukurannya harus lebih besar dari jenis tulisan lain. Oke. Sebelum kita ubah jenis tulisannya, ukuran tulisannya, select all dulu, Ctrl A, select all, pilih semua, pilih satu jenis tulisan yang standar digunakan. Biasanya menggunakan Times New Roman atau Arial. Oke. Saya di sini akan menggunakan Times New Roman karena di berbagai banyak tempat banyak menggunakan jenis tulisan Times New Roman ini. Oke. Selanjutnya setelah tulisan berganti, kita akan ganti ukuran tulisan. Dimulai dari judul depan. Ya, ini kita bikin tuh. Ya. Sehingga judulnya lebih mencolok. Ini matanya kalau benar mandang garis saya ini nggak lurus. Ya. Cara membuat garis yang lurus bagaimana, Bu? Insert, shape, ambil line. Ini tanda line-nya sudah muncul. Klik, tahan, shift. Saya ulang lagi ya. Insert, shape, sorry saya salah klik. Shape, nice. Ini tangannya. Shape, line. Oke. Klik di sini, tekan shift. Shift yang ada di keyboard. Tahan, maka garisnya akan lurus. Nah, untuk menebalkan garis pada format ini kita ambil shape outline. Di wake ini berarti ketebalannya ya. Garisnya kita mau yang mana? Nah, terus kalau di color itu biasa warnanya akan kita pilih. Oh, kita butuh 3, tinggal copy paste. Tuh. Paste lagi. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Oke. Sebelum kita lanjutkan dalam pengaturan, coba perhatikan baik-baik. Kata laporan saya ini rata tengah atau rata kiri? Ya, ini rata kiri. Tapi ke tengahnya menggunakan tab indent yang di atas. Lihat ini lari posisinya. Kalau saya geser ini dia akan kembali ke pinggir. Jadi kalau untuk sesuatu yang rata tengah tidak perlu kita mainkan yang di sini. Kita cukup menggunakan tombol center. Maka dia akan posisi tengah. Jadi seperti apa kertas kita, maka dia akan otomatis rata tengah. Nah, kalau ini sudah di tengah berarti yang ini belum rata tengah. Kalau ingin dirapatkan tinggal kita geser posisinya. Ya. Kalau ingin ini lebih panjang tentu silakan atur sesuai dengan selera.
Kalau ingin kita atur ini sekali 3, biar bersamaan posisinya, tinggal klik, tekan CTRL, tahan ya, kan? Klik objek yang akan kita geser. Oke, sekali 3 objek yang bisa kita geser. Nah, tadi posisi perataan sama. Dengan nama kelompok ini juga perataannya tidak menggunakan center. Tapi bergesernya tulisan dari batas kiri itu menggunakan spasi. Tahu spasi kan? Spasi yang ada di keyboard. Coba perhatikan ketika saya blok. Nah, ini spasi nih. Kita hapus. Oke. Cara posisinya kalau ingin kita ke tengah, ya dengan menu center tadi. Ya, ini menggunakan tab indent. Yang di atas. Lihat posisinya. Kalau memang kita akan posisikan untuk rata tengah, tinggal di blok. Dan ini jadi rata tengah. Oke, ini baru untuk cover saja dulu. Posisinya untuk gambar bisa kita atur sesuai dengan selera. Nah, apalagi yang perlu kita atur? Ya, posisi kelasnya nempel. Nih, ini juga menggunakan tab indent. Ting. Tuh, ya. Sama. Ini menggunakan tab indent. Kita geser lagi. Nah, setelah kita geser, nah untuk kelas supaya mencolok dan gurunya tahu ini ukurannya, kita naikkan, tebalkan. Posisi tengah. Untuk membuat dia menjadi berjarak, bisa kita menggunakan line and paragraph spacing. Ya. Nah, ini berjarak. Nama kelompok ini pun biar lebih mencolok juga perlu dinaikkan karena ini bagian dari cover, ya. Oke. Sampai di sini oke dulu ya untuk covernya, untuk cover. Oke. Kita lanjut dengan isi. Bagian isinya ini yang penting. Sebelum kita atur isi ini sedemikian rupa, ada baiknya tadi saya kelupaan di awal, kita atur kertas nantinya ketika ini akan dicetak di kertas mana? Kertas A4 kah? Kertas folio kah? Tergantung dari kesepakatan kamu dengan guru atau dengan orang yang meminta makalah ataupun ketikan kamu. Ya, ambil menu page layout, margin, custom margin, atur kertasnya. Kalau diminta kertas folio, maka di sini kalau misalnya ada tersedia folio, tinggal pilih folio. Tapi kalau folio tidak ada, kamu silakan pilih yang legal. Legal, height-nya diganti ke 33. Ini panjang dari kertas folio. Ya. Oh, kalau A4 tuh A4 gampang, sudah tersedia, tidak perlu kita ganti lagi. Nih, A4. Jangan yang borderless ya. Kalau borderless tidak ada pinggiran, yang kita pakai yang ini. A4 210 kali 297 mm. Nah, ini contohnya misalkan ketika kita menggunakan kertas folio, berarti legal. Ini ganti ke berapa tadi? Ya, benar, 33 cm. Marginnya sesuai yang disepakati. Margin ini pun oke, tidak masalah. Ini marginnya pas, tidak terlalu lebar di pinggirnya juga tidak dan juga tidak terlalu sempit. Tinggal oke. Nah, setelah kita atur margin, posisi tulisan agak berlari ke atas ya. Oke, kita atur. Ini kita geser. Nah. Oke, ini tulisannya. Kita atur di sini. Setiap ketikan yang kita buat, sebaiknya itu tulisannya adalah rata kiri kanan. Seperti ini. Ini rata kiri, tidak rapi di ujungnya. Ya, tidak rapi. Kita mau rapi. Bagaimana caranya? Kita atur sampai habis tulisannya akan kita edit. Lalu pilih yang rata kiri kanan atau justify. Oke, sudah mulai oke. Apalagi kesalahan berikutnya, line spacing, jarak antar tulisan ya dalam pengetikan. Di sini tulisannya masih menggunakan Times New Roman 11. Kita naikkan satu angka menuju ke Times New Roman 12. Ya, nah ukuran 12 itu standar, bukan 11 itu terlalu kecil. Ya. Selanjutnya apa? Kita blok dari atas ini ke sini, gunakanlah nih line and paragraph spacing, gunakan 1,5.
Ya. Sudah mulai terbentuk ya, sudah mulai kelihatan apa yang kita kerjakan. Oke. Kesalahan berikutnya. Jadi jarak ini bisa kita kurangi. Nah, ini tidak perlu terlalu berjarak seperti ini. Nah, nih dulu bisa kita hapus jarak-jarak antar oke. Ya. Terus saya katakan kalau ingin kita membuat paragraf menjadi lebih menjorok ke dalam, misalnya di sini hukum kekekalan massa. Di sini saya ingin kata hukum itu maju ke dalam sedikit, bukan menggunakan spasi, bukan menggunakan spasi. Ini salah. Tapi gunakanlah tombol tab yang ada di keyboard. Tab itu di posisi tombolnya di sebelah kiri atas, tapi tidak ke atas, sedikit ke tengah, ya. Lambangnya tanda panah kiri kanan atau tulisan tab. Oke. Atau kalau kamu tidak tahu yang dari keyboard, kamu bisa menggunakan di tab yang ada di layar kamu. Nah, ini dia. Jangan menggunakan spasi yang ada di keyboard. Oke? Tuh, untuk membuat paragraf menjadi lebih rapi seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya, ini ada yang salah. Ini salah sekali. Kenapa? Rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, ini harusnya kan kapitalnya hanya di depan. Ini kita blok. Ya. Kemudian ambil, kalau kita ketik satu-satu kan kelamaan. Kita ambil di sini change case. Ambilnya yang sentence case. Jadi yang kapital nanti hanya huruf depannya saja. Seperti ini. Ya. Jadi mana posisi tulisan yang lari bisa kita atur kembali. Nah, nih huruf depan apakah? Nah, nih. Panjang ya, ini menggunakan spasi. Inilah akibatnya kalau kita menggunakan spasi. Nah, posisinya tidak pas. Tuh. Oke? Sudah rapi? Sudah, ya. Sudah enak dilihat? Sudah. Sudah bisa dinilai? Sudah. Oke ya. Semoga apa yang saya jelaskan saat ini bisa bermanfaat untuk kamu. Jadi hati-hati setiap ketikan, setiap jenis tulisan yang kamu ambil nantinya. Walaupun kamu browsing, cari data, segala macamnya. Jangan hanya sekedar asal jadi. Sehingga apa yang kamu kerjakan tidak meninggalkan bekas apa-apa terhadap ilmu di dalam pikiran kamu. Jadi setidaknya ketika kamu melakukan proses editing, kamu juga membaca apa yang kamu copy paste. Kamu tahu apa yang kamu kerjakan, ya. Sehingga tulisannya lebih rapi, ilmunya dapat, nilainya oke. Oke Ananda, semoga ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.